Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. di channel Gus Fazal Official. Semoga yang menonton video kali ini selalu diberikan kesehatan, Amin, amin, rezeki, amin, umur yang panjang, lancar, amin. barokah. Nah, terus. Dan untuk konten kali ini saya perkenalkan Al-Fakir Umam Official. Dan untuk tema kali ini saya akan kasih pertanyaan ke Gus Faza ya. Jadi buat teman-teman tonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata atau salah dalam anak bermain dan buka, jadi mohon maaf. Oke, kita langsung ke videonya saja. Oke, kita langsung tanyakan saja ya ke Gus Faza ya. Oke Gus, saya mau bertanya. Untuk yang pertama, saya dengar Gus pernah menjabat sebagai Dewan Dakwah di IPP. Sebenarnya IPP itu apa sih Gus? IPP ya. Kalau IPP itu singkatan dari Ikatan Para Ghaib Probolinggo. Jadi IPP itu sejarahnya dulu didirikan oleh putra seorang guru besar dari kami di Ma'had Zainul Hasan Ginggo. Beliau adalah putra dari Al-Maghfur Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam. Beliau punya putra namanya Kiai Haji Hasan Ahsan Komaruzaman. Jadi beliau yang merintis adanya IPP itu. IPP adalah merupakan singkatan dari Ikatan Para Ghaib Probolinggo. Kebetulan beliau menjabat sebagai ketua umum, Gus Ali Dahlan menjabat sebagai ketua 1. Saya ingat di bagian Dewan Penasihat itu ada Gus Kasiful Anwar, dan kebetulan Al-Fakir dipercaya di bagian Dewan Dakwah. Jadi IPP itu kegiatannya, rutinannya setiap 1 bulan 1 kali pindah-pindah. Acaranya di situ ada zikir, ya, ada sholawat, dan juga ada ta'limnya. Acara pamungkas mengadakan pengobatan gratis. Jadi segala penyakit baik medis ataupun non medis, insya Allah pada waktu itu kami bisa menangani dengan izin Allah, seperti itu. Ya. Oke, untuk kedua saya lanjut ya Gus ya. Kami tahu Gus sendiri memiliki banyak santri dan juga pasien. Ya. Yang pertama, apa ya Gus ajarkan kepada para santri, dan bagaimana metode penanganan pasien ala Gus Faza? Oh begitu ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan santri, kami itu di sini ada yayasan Padepokan Darut Tauhid. Itu nama yayasan kami. Di bawahnya atau di dalamnya itu ada majelis taklim, di mana kami ikat dengan majelis taklim Rasulullah SAW. Kegiatannya di situ ada zikirnya, juga ada sholawatnya, taklimnya pun juga ada. Jadi santri-santri padepokan itu rata-rata sudah punya cucu, sudah punya anak, walaupun juga tidak sedikit ada dari para kaula muda juga. Dan terkait dengan metode pengobatan, kami sudah lumrah anak pesantren itu, alumni pondok pesantren itu ketika pulang ke masyarakat harus ada atau memiliki profesi tambahan sebagai thabib, karena thabib itu sebenarnya Syekh Maulana Ishaq, abah dari Sunan Giri. Beliau dulu tidak hanya sebagai seorang pejuang Islam, penyebar agama Islam, namun dari ketabibannya ini, keahlian di dalam bidang pengobatannya ini juga dijadikan media sebagai dakwah. Al-Fakir mengikuti langkah-langkah beliau, pejuang Islam, seorang wali, guru besar kami. Jadi pengobatannya tentunya juga tidak terlepas dari ayat-ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis. Pastinya tidak melenceng dari kaidah-kaidah syariat Islam seperti itu. Oke, terus untuk yang ketiga Gus, apa tanggapan Gus Faza terkait fenomena merebaknya dukun palsu? Dukun palsu ya? Ya, dukun palsu. Dan apa solusi yang tepat menurut Gus Faza terkait banyak masyarakat yang tertipu, khususnya kepada penikmat dunia maya YouTube, YouTube atau yang lain? Ya? Oh gitu. Ya. Sebenarnya ilmu itu ada 2 ya.
Ya. Jadi ilmu itu ada dua yang sebenarnya. Ada kalanya ilmu itu ilmu gaib, juga ada kalanya ilmu itu sebenarnya nggak gaib, cuman seakan-akan gaib, seperti itu. Nah, terkait masalah ini ya, kalau misalnya ilmu yang gaib yang sebenarnya ini prosesnya ini sangat panjang sekali. Di situ harus tirakat, ya, harus di sana ada puasanya, ada pengamalannya, al-mujiznya juga yang ijazah ini harus jelas. Dia tidak salah mendapatkan ilmu. Kadang-kadang orang itu ada yang ngasih amalan langsung diambil saja. Padahal ini ada sebuah kisah. Suatu ketika ini bagus, padahal ini sholawat. Amalan yang diberikannya ini sholawat. Cuman karena salah guru yang memberikan amalan tersebut. Ya, ini sholawatnya bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Sudah mantap, bagus, sholawat. Akan tetapi karena di situ niat yang berbeda, cara pengamalan yang berbeda, ya, ini bisa mengakibatkan yang mendapatkan ijazah setelah mengamalkannya sebanyak 40 kali bacaan selama 40 hari 40 malam, pas di malam terakhir, malam 40, dia didatangi oleh bangsanya, langsung berkata dia, Sijil, mulai saat ini kamu adalah suami saya dan saya adalah istri. Na'udzubillah. Jadi harus pilih-pilih guru juga, ya, jangan asal-asalan. Ya, jadi hati-hati buat kalian semua, hati-hati ya. Oke, kita lanjut Gus ya. Yang pertanyaan nomor 4, saya dengar keluarga saudara Gus ada yang jadi korban dukun palsu. Iya, betul. Itu bagaimana ceritanya Gus? Begini, itu ada salah seorang sanak famili dari kami, ya. Kejadiannya sekitar tahun 2012. Ya. Di tahun 2012 beliau itu memiliki penyakit di mana penyakit ini mengharuskan beliau untuk dioperasi. Sudah menjadi maklum setiap masyarakat, ya, tidak menginginkan operasi. Malah nanti banyak masyarakat itu nantinya mencari pengobatan alternatif. Termasuk salah seorang famili kami mencari pengobatan alternatif sampai datanglah di sebuah tempat di daerah Bondowoso pada waktu itu. Akhirnya pengobatan pertama ditangani sebagaimana halnya pengobatan layaknya orang mengobati. Pengobatan kedua juga seperti itu. Baru di pengobatan yang ketiga pihak dukun sudah menawarkan. Jadi saya ingat betul pada waktu itu, Mi, ini gimana kalau misalnya ini dioperasi saja, operasi gaib. Cuman operasi gaib ini, Mi, ada biayanya. Yang namanya operasi harus mahal. Akhirnya dijawab pada waktu itu, biayanya itu berkisar 2,5 juta sampai 3 juta di tahun 2012. Akhirnya disanggupi, datang bawa duit, dioperasi. Nah, setelah dioperasi, dibuka, si dukun bilang ke pasien, jangan lihat nih ya, jangan lihat nih, pejamkan mata nih, pejamkan mata, biar dia redek umi nanti. Pejam mata. Setelah pejam mata, dimulailah pada waktu itu pengoperasian. Saya lihat itu diiris pakai silet. Jadi ujung silet itu nantinya itu pengirisannya itu sudah ada triknya tertentu, triknya sendiri. Nah, akhirnya pada waktu itu ada formula seperti darah, ya, cairan seperti darah. Nah, sok sudah mengoperasi pada waktu itu, ya. Setelah itu dikeluarkanlah seakan-akan keluar itu ada daging. Akhirnya daging itu dimasukkan ke mangkok. Setelah itu bilang si dukun, ini Mi, bau Mi, bau ini, bau. Seakan-akan penyakitnya keluar, menjijikkan dan sangat bau. Akhirnya bersama dengan itu si dukun ini keluar ruangan. Nah, karena si pasien ini bukan orang bodoh, diciumlah daging itu. Ternyata ini daging sapi, ini bau daging sapi. Bahkan daging sapi yang sudah agak dimasak sedikit begitu, bau daging sapi seperti itu. Akhirnya pulang-pulangnya uang diberikan, baru di situ, wah saya ngerti, sudah dagingnya sapi, darahnya pun juga tidak berbau darah, akan tapi hanya sebuah cairan biasa seperti itu. Ini kejadiannya di Bondowoso. Real ya, sampai sekarang ada? Real ini, wallahu alam kalau sekarang. Jadi saya itu mengharap insya Allah untuk belakang ini kita nggak podcast lagi, kita itu akan langsung
konten-konten bagaimana insya Allah nanti itu kami edukasi bagaimana cara mereka itu beroperasi kepada korbannya. Insya Allah. Oke, kita lanjut yang nomor 5, Gus. Ilmu gaib sebenarnya ada berapa, Gus? Adakah efek samping dari tiap ilmu? Begitu ya. Kalau ilmu gaib yang sebenarnya itu ada 2. Kalau menurut saya ya. Ada ilmu gaib itu yang sifatnya karomah, ada ilmu gaib itu yang sifatnya itu berkhodamkan bangsa jin. Dari bangsa jin ini juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada jin muslim dan juga ada jin kafir. Nah, kalau misalnya ilmu gaib yang sifatnya karomah, betul-betul karomah, ya, bukan mengatasnamakan karomah, ya, tapi betul-betul karomah. Ini contohnya seperti hizib, ya, ada hizib ababil, ada hizib bahar, ya, ada hizib jailani dan hizib-hizib yang lain. Ini amalan yang biasa dibaca oleh para aulia, para habaib, ini baca seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya ranahnya kalau sudah ke kanuragan, ini sudah menggunakan khodam. Setidaknya khodamnya jinnya jenis Islam, seperti itu. Contoh seperti halnya ilmu kekebalan, juga di situ ada ilmu pukulan tangan 1 ton, ada juga di situ ilmu mengangkat barang-barang yang berat, ini yang biasanya nggak kuat jadi kuat. Juga ada ilmu mahabbah ada juga misalnya ini ilmu gaib real khodamnya dari bangsa gaib jin kafir. Contohnya seperti santet, teluh dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya antara dunia manusia dan dunia jin ini nggak jauh beda. Kalau manusia ini dikenai perintah untuk wajibnya sholat, jin sama. Kalau manusia dikenai perintah untuk berzakat, jin juga sama. Nah, kalau ada manusia yang buta, jin juga ada yang buta. Ya, jadi ini sama. Dunianya ini sama, cuman beda dimensi saja. Kalau jin, ya dimensinya lebih halus daripada manusia. Kalau manusia ya seperti kita orang seperti itu. Jadi kalau misalnya dunia gaib ini merupakan dunia yang subhanallah ya. Kalau tidak menyelami rasanya keimanan ini bagaimana? Ya. Kalau misalnya ada orang bicara masalah bab gaib kadang-kadang ini nggak masuk akal. Karena apa? Karena kadang-kadang ya gimana hal yang nggak masuk akal ya? Karena memang sudah gaib begitu. Mungkin seperti itu masuk. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan yang lain, Mas Wan, silakan. Untuk pesan-pesan Gus Baza kepada para dukun palsu. Oh ya begitu. Karena gini Gus, ya. Sekarang kan TikTok sudah meluas, sudah meluas. Pesan-pesan Gus Baza tentang dukun palsu. Dukun palsu ya, begini. Dukun palsu itu sebenarnya dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia mencari racun untuk diri dan keluarganya. Mengapa demikian? Uang yang dihasilkan dengan cara menipu, uang yang dihasilkan dengan praktik-praktik yang tidak dibenarkan oleh agama, itu hasilnya haram. Setelah hasilnya haram, dia makan duit haram, dia makan barang haram, sholatnya nggak diterima. Nah, lebih bahayanya lagi kalau uang haram ini dimakan oleh anak istrinya, mesti anaknya nggak sholat. Kenapa? Karena barang yang dimakan oleh anaknya dihasilkan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut kaidah Islam. Seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada praktisi-praktisi yang biasa main-main, biasa menipu, seakan-akan sakti misalnya, enggak sakti ya seakan-akan saktilah misalnya ya, enggak bisa cabut keris, bisa cabut keris, ya enggak ada santet dibilang santet ya. Orang sakit biasa dibilang, oh kamu kena santet sama si fulan atau si siapa, nah, itu jangan, enggak boleh. Itu haram nanti. Jadi uang yang diperoleh yang dihasilkan nanti haram. Kalau sudah haram hancur semuanya, hancur masa depannya, hancur akhiratnya. Naudzubillah. Seperti itu. Ya. Jadi terima kasih Gus atas pertanyaan saya sudah dijawab semua. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton, semoga kita kedepannya lebih baik lagi, istiqomah, dan lupa sholat, sholawatnya juga ya. Amin amin. Jadi terima kasih banyak. Terus dukung channel ini. Insyaallah nanti ada podcast selanjutnya. Terima kasih banyak. Sehat selalu kalian. Apabila ada salah kata,
Ana Afwan, Bakir, minta maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.